there's not much to do when all I can. Di dunia ini tidak ada manusia yang sedang baik-baik saja. Semuanya sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umi Aski, seorang ibu rumah tangga biasa dengan 2 orang anak yang tinggal di perantauan, yaitu tepatnya di Bekasi. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada masalah semoga dimudahkan urusannya dan selalu bahagia, dan teman-teman juga jangan lupa bersyukur. Pada kesempatan video kali ini aku mau sharing sama teman-teman tentang 5 hal yang membuat dada sempit. Apa aja sih 5 hal yang membuat dada sempit itu? Yang membuat kita itu menjadi galau, merasa tidak semangat, dan selalu merasa sedih. Yang pertama, terlalu meratapi masa lalu. Kalau kata anak muda sekarang mah belum bisa move on, terbelenggu dengan masa lalu. Padahal masa lalu itu ya teman-teman tidak untuk diratapi, tetapi untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Apa kira-kira yang bisa kita perbaiki hari ini, yang harus kita benahi hari ini? Terlalu dalam menyesali masa lalu. Penyesalan yang benar itu adalah yang menghantarkan kita kepada Allah, dan setelah itu kita terdorong bergerak menebus salah-salah kita. Ada 2 kata ya teman-teman yang akan membuat hidup kita itu menderita, yaitu seandainya saja. Kata-kata seandainya saja ini menjadi tempat masuknya setan. Apalagi kalau kita ngomong seandainya saja tuh sambil kita ngelamun. Seandainya saja aku kemarin tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Seandainya saja suamiku itu bukan dia. Itu kata-kata yang membuat kita itu menjadi semakin menderita ya teman-teman. Akan lebih baik kita mengatakan qadarullah wa ma sya'fal. Semua yang sudah ditakdirkan dalam yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan pilihan dari Allah, takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Kalaupun kita punya masa lalu yang kelam, sebaiknya kita bawa itu ke dalam istighfar ya teman-teman. Karena ketika kita mendapatkan keadaan yang enak atau enggak enak, kita harus selalu bersyukur ya teman-teman. Karena kita meyakini segala yang terjadi dalam hidup kita itu adalah dari Allah. Bahkan sahabat Ali itu pernah bercerita ya teman-teman, kalau beliau itu menginginkan sesuatu kemudian itu terjadi, beliau itu bersyukur. Tetapi ketika beliau itu menginginkan sesuatu kemudian sesuatu itu tidak terjadi, maka beliau lebih bersyukur lagi. Karena menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang kemarin beliau inginkan itu kemudian terjadi adalah keinginannya. Tetapi keinginan yang saat ini tidak terjadi
itu ialah dari Allah, pilihan dari Allah, dan beliau meyakini itulah yang terbaik. Dan obat dari terlalu meratapi masa lalu itu ialah ridho, tawakal, ridho dengan semua yang terjadi dalam hidupnya, dan ikhlas meyakini semua yang terjadi itu ialah dari Allah, dan meyakini semua yang terjadi dalam hidup kita itu ialah baik. Kemudian yang kedua ialah terlalu mencemaskan masa depan, overthinking. Setiap kegelisahan kita serahkan kepada Allah, tawakal Allah. Apa yang kadang kita khawatirkan, baik sangkalah kepada Allah, yakni bahwa Allah lah yang memberi, dan itu pasti baik. Percaya kepada Allah. Ada 2 tingkatan ya teman-teman. Yang pertama, percaya Allah itu ada. Ini tingkatan yang pertama. Jadi kalau kita pertama itu ya harus kita yakini bahwa Allah itu ada. Kemudian tingkatan yang kedua itu tidak hanya percaya saja ya teman-teman, tidak hanya percaya bahwa Allah itu ada, tetapi yakin senantiasa Allah menjaga, yakin Allah memberi yang terbaik, yakin Allah tahu segala isi hati kita. Obat kecemasan ialah percaya dan berserah kepada Allah. Teman-teman suka masak pakai rice cooker kan ya? Ada nggak sih teman-teman ngelihat orang gitu masak pakai rice cooker, terus teman-teman ditungguin gitu masak di rice cooker? Enggak kan teman-teman, enggak ada. Karena apa? Karena yakin itu beras yang ditaruh di rice cooker itu pasti matang, pasti jadi nasi. Ya seperti itulah tawakal, percaya. Ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Kita tuh yakin dan percaya, menitipkan apa yang kita miliki, yang ada dalam hidup kita itu kepada sesuatu yang tepat ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ialah tidak bisa menikmati masa kini, sibuk meminta, mengejar, dan tidak bisa menghargai apa yang sudah ada. Bahkan saat kita dalam keadaan sulit, Allah akan iringi janji Allah akan mengiringi setiap kesulitan kita itu dengan 2 kemudahan. Ada sebuah cerita ya teman-teman, seorang guru dan muridnya itu bertanya, "Wahai guru, bagaimanakah cara aku merasa bahagia?" Kemudian gurunya itu mengajak muridnya itu ke sebuah hutan sambil membawa segelas air ya teman-teman. Kemudian kata gurunya, "Coba kamu bawa 1 gelas air itu ke ujung hutan sana. Saya tunggu kamu di ujung hutan. Jangan sampai air itu tumpah 1 tetes pun." Kemudian si murid pun membawa air itu dan berhasil sampai ke ujung hutan tanpa menetes 1 tetes pun. Dan kata gurunya, "Bagaimana? Apakah kamu melihat sesuatu di hutan itu?" "Tidak guru, karena saya fokus melihat air yang ada dalam gelas ini guru." Begitu. Padahal tadi ketika dia melewati hutan itu, di hutan itu ada danau, ada kupu-kupu, ada pepohonan yang cantik, bunga-bunga yang cantik, tapi dia tidak bisa menikmati karena dia terlalu fokus dengan gelas itu teman-teman, sehingga tidak bisa menikmati keindahan di sekeliling hutan itu. Begitupun dengan masalah ya teman-teman. Kalau kita terlalu berfokus dengan masalahnya, maka kita tidak akan bisa menikmati apa sebenarnya makna dari masalah ini, apa sebenarnya kebaikan dari yang telah terjadi
di balik masalah ini. Begitu ya teman-teman. Dan penawar dari tidak bisa menikmati masa kini ialah bersyukur. Bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ya teman-teman. Kadang-kadang kita tuh kalau bersyukur tuh dengan syarat ya teman-teman. Aku bersyukur kalau aku udah punya ini, punya itu. Kalau kita mau memberikan syarat untuk kita bersyukur, kasih dua aja ya teman-teman. Yang pertama, kita bersyukur masih diberikan nafas oleh Allah. Yang kedua, bersyukur masih diberikan kesempatan untuk hidup ya teman-teman. Menyadari nikmat itu adalah ketika nikmat itu sebenarnya sudah hilang ya teman-teman. Seperti saat kita sehat, ketika kita diberikan sakit, kita baru sadar bahwa nikmat sehat itu benar-benar berharga. Dan ketika sehat kita lupa bersyukur. Begitu ya teman-teman. Jadi kita harus selalu bersyukur supaya Allah tambah lagi nikmatnya untuk kita. Kemudian yang keempat, ketika kita meletakkan bahagia kita di mulut orang lain. Ketika kita meletakkan bahagia kita itu di mulut orang lain, terlalu sibuk mendengarkan orang lain dan berharap semua orang tuh suka sama kita, itu mustahil ya teman-teman. Nggak usah kita memusingkan pandangan orang. Kita fokus saja dengan tujuan hidup kita. Kita fokus dengan memperbaiki diri kita, dan tujuan kita itu ialah ikhlas karena Allah. Hanya berharap dari Allah, pandangan Allah. Kita membaguskan diri kita itu hanya bertujuan untuk berharap ridhonya Allah ya teman-teman. Kemudian yang kelima ialah mendendam, tidak mau memaafkan orang lain. Karena kalau kita tidak memaafkan orang lain itu sebenarnya kita sedang menimbun penyakit ya teman-teman. Penyakit hati yang terus kita timbun dalam tubuh kita, itu malah akan menjadi penyakit bagi kita ya teman-teman. Karena Allah berjanji, siapa saja yang mau memaafkan kesalahan orang lain, Allah berjanji Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya nanti ya Allah. Begitu ya teman-teman. Jadi ini saja yang mungkin saya bisa sharing ke teman-teman ya teman-teman. 5 hal yang membuat dada kita sempit, hidup kita menjadi galau, menjadi resah, menjadi kurang bahagia, yaitu terlalu meratapi masa lalu, terlalu mencemaskan masa depan, tidak bisa menikmati masa kini. Ketika kita meletakkan bahagia kita di mulut orang lain. Dan yang kelima yaitu mendendam, tidak mau memaafkan. Semoga kita bisa menghindari kelima hal ini ya teman-teman, supaya hidup kita tuh selalu bahagia, bersyukur, dan bertujuan hanya satu ya teman-teman, memperoleh ridhonya Allah dan kembali dalam keadaan tenang, keadaan bahagia. Begitu ya teman-teman. Semoga kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Alhamdulillah ya teman-teman. Segitu aja video dari aku. Semoga bisa diambil manfaatnya dan buang buruknya ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan klik tombol loncengnya ya teman-teman, supaya kalian tuh dapat notifikasi pas aku upload video baru. Assalamualaikum. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you.
that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you